Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini kita boleh jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa, dan tibalah kita pada saat ini di hari yang ke-20. Nah, di hari yang ke-20 ini judul dari renungan kita adalah Allah setia. Namun sebelum lebih jauh kita mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pertolongan dan kasih Tuhan tetap memelihara kehidupan kami masing-masing dalam pergumulan kami 100 hari berdoa yang dicanangkan oleh organisasi gereja kami. Dan di saat ini kami telah tiba pada hari yang ke-20 dengan segala sukacita. Kami siapkan hati, pikiran, kehidupan kami untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya urapan kuasa Tuhan dari surga melalui Roh Kudus memimpin kami sehingga firman Tuhan yang kami akan pelajari di saat ini menjadi berkat, menjadi terang yang dapat menerangi perjalanan kehidupan kami, bahkan menjadi pengharapan kami dalam hidup dan kehidupan ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan di saat ini. Kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk melihat bagaimana kata firman Tuhan terkait dengan judul dari pembahasan kita pada saat ini, Allah setia. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 pada ayat yang ke-13, kata Tuhan, kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku yang kekasih, dari ayat firman Tuhan pada saat ini saja kita sudah dapati di situ bahwa ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Sebelum lebih jauh kita pelajari firman Tuhan di malam hari ini, saya punya satu pertanyaan untuk kita semua. Dalam kehidupan yang kita jalani di saat ini, apakah Anda merasa bahwa Anda sedang menghadapi sesuatu masalah yang lebih daripada apa yang dapat kita tanggung? Ataukah apakah sementara Anda di saat ini Anda menghadapi masalah yang lebih daripada kemampuan Anda? Tentunya itu dapat dijawab dengan situasi, keadaan, kondisi yang masing-masing kita hadapi. Tetapi saya percaya bahwa janji Tuhan ini pasti bagi kita. Yang pertama tadi di ayat itu dikatakan bahwa sebab Allah kita setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui segala kekuatan dan kemampuan yang ada pada kita. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, kalaupun ada masalah dalam kehidupan kita yang mungkin tidak sanggup pada penilaian kita untuk kita tanggung, atau mungkin lebih daripada kemampuan kita untuk menanggung setiap masalah itu, maka tentunya
Tuhan punya solusi. Tuhan punya jalan keluar yang patut Dia akan sediakan kepada kita. Sehingga di saat ini kita semua ada justru karena kasih setia Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, kita dapati dalam hidup ini bahwa karena kasih setia Tuhan yang begitu indah, begitu ajaib dalam hidup kita masing-masing, maka tentunya musuh kita tidak berani untuk memutuskan satu helai rambut di kepala kita tanpa dikuasai oleh Tuhan. Dan dia tidak akan pernah masuk ke jalur di bawah kekuasaan dan kedaulatan daripada Allah kita yang setia itu. Saya percaya bahwa janji ini pasti bagi kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satupun kekuatan dalam kuasa setan yang dapat melumpuhkan jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, yakin segala sesuatu itu dikendalikan oleh Tuhan, maka kita pasti akan menang. Setan tidak pernah akan dapat mengganggu kehidupan kita. Ya, apalagi di saat yang sekarang ini lagi viral, ya, kota Ambon yang sementara viral dengan hadirnya Wauna, ya, ini kan menjadikan begitu banyak orang yang takut, mau keluar takut, wah ada setan, ada kalau bahasa Ambon bilang ada suanggi. Siapa sebenarnya dia? Kalau kita merasa bahwa Allah kita itu punya kuasa melebihi segala sesuatu yang ada di atas dunia ini, wah, sebagai orang percaya ada di telapak kaki kita. Kuasa-kuasa kegelapan itu tidak mampu untuk dapat menjatuhkan kita. Karena Allah kita Allah yang setia. Penjaga Israel tidak pernah akan terlelap, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itu yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Janji Tuhan dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau ketong setia pada saat sekarang ini, janji Tuhan itu akan dinikmati oleh keturunan kita yang ada ke bawah. Karena di sini dibilang beribu-ribu keturunan. Janji Tuhan itu akan digenapi untuk orang percaya. Yakinlah saudaraku sekalian, bahwa setiap kehidupan kita ini selalu dan senantiasa dikontrol oleh Tuhan. Dikontrol oleh pasukan surga. Dan Tuhan memberikan pasukan surga untuk mengawali kehidupan kita, mengawal kita dimanapun kita berada dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, saya tekankan di sini bahwa kita tidak usah takut. Karena Allah kita senantiasa bersama-sama dengan kita. Sebagai orang percaya, kita harus yakin itu. Tapi saudaraku yang kekasih, tidak bisa dipungkiri. Kita masih ada di atas dunia ini. Dan dunia ini penuh dengan berbagai macam tawaran-tawaran, berbagai macam godaan yang datang kepada kita. Tapi apakah semuanya itu dapat meluluhkan keyakinan kita kepada Tuhan? Kita kadang-kadang tidak adil sama Tuhan. Kita kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kita selalu setia bagi hidup dan kehidupan kita ini. Oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tuh, kita tidak boleh gentar. Kita tidak boleh takut. Sebab segala sesuatu itu dikontrol oleh surga. Beban tanggung jawab, beban pekerjaan,
beban-beban masalah kehidupan kita ini cukup banyak, saudaraku yang kekasih. Tapi ingatlah janji Tuhan tadi, bahwa tidak pernah Dia memberikan segala sesuatu dalam hidup kita ini melampaui kemampuan kita untuk menerima dan menanggungnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, apa dikatakan di sana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak mampu sebagai manusia untuk menjalani hidup ini sendiri. Tapi yakinlah bahwa kekuatan surga Tuhan akan karuniakan kepada kita untuk menghadapi hidup ini. Untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang sementara kita hadapi di saat ini. Yang membatasi ruang lingkup kerja kita. Yang membatasi setiap usaha dan pekerjaan kita. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Dan Dia akan memberikan kekuatan, jaminan kekuatan kepada kita. Yakinlah akan janji Tuhan yang indah itu. Karena Allah kita Allah yang setia. Bagian terakhir dari 1 Korintus pasal 13 dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Banyak solusi. Kita manusia hanya mungkin punya 1-2 jalan. Tetapi bagi Tuhan, ada banyak cara. Ada banyak solusi yang Tuhan sediakan untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup kita ini. Kutipan dari hamba Tuhan, Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 373. Dia mengatakan, Tuhan bekerja terus-menerus demi kebaikan umat manusia. Ia selalu memberikan anugerah-Nya. Ia membangkitkan orang sakit dari tempat tidur. Ia menjaga mereka dari penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan inilah bentuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Justru itu, saudaraku yang kekasih, Allah kita selalu mengontrol kehidupan kita ini dari surga. Dan menunjukkan kasih setia kita dari hidup hari demi hari. Kita ada di saat ini bukan karena segala kekuatan dan kemampuan kita, tetapi justru karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Kiranya firman Tuhan di saat ini dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga dalam menapaki hari-hari hidup kita ini kita percaya kepada Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan atas setiap masalah hidup kita. Sehingga kita menang dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami di saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama di saat ini, yang merupakan roti hidup, yang dapat memberikan jaminan kehidupan bagi kami manusia. Kau meteraikan itu dalam kehidupan kami, sehingga janji-janji indah yang kami dapati di malam hari ini dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kami untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Dan kami percaya sungguh Tuhan, bahwa ketika kami menanggung segala sesuatu dalam hidup ini yang tidak mampu kami tanggung, Engkau sedia untuk memberikan kekuatan. Engkau sedia untuk memberikan jalan keluar, sehingga kami boleh menang atas setiap masalah-masalah hidup kami. Tolong kami Tuhan, sertai dan berkati segenap kehidupan kami. Lebih khusus dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat mencekam di saat ini. Biarlah kiranya perlindungan kuasa Tuhan dari surga akan senantiasa melindungi setiap hidup dan kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada, dalam melaksanakan aktivitas penunjang kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami, lindungi kami, dan berkati kami, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus,
dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus akan senantiasa melindungi, menjaga, memberkati setiap kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada, sehingga kami mendapatkan kelepasan dari setiap masalah hidup ini. Ampunilah kiranya salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.